Kalau lo suka heran kenapa lulusan sains kerjanya di bank, sini kita duduk bareng. Soalnya ini bukan kasus 1-2 orang. Data tahun 2022 nunjukin dari sekitar 15,7 juta pekerja lulusan perguruan tinggi di Indonesia, kira-kira 33%-nya kerja di bidang yang gak sesuai jurusan kuliahnya. Jadi kurang lebih sepertiga sarjana switch jalur karir. Dan ini sebenarnya bukan fenomena baru. Sejak krisis industri tahun 80-an, banyak perubahan ekonomi dan teknologi yang akhirnya maksa pekerja pindah jalur. Yang tadinya kerja di manufaktur harus geser ke administrasi, sales, atau sektor jasa karena banyak pabrik tutup. Produksi pindah ke tempat yang lebih murah, dan otomatis lapangan kerja di sektor itu ikut menyusut. Fenomena ini pun berlanjut ke tahun 90-an, era di mana komputer mulai dipakai luas. Kerjaan administrasi yang tadinya manual jadi otomatis. Sebagian pekerja harus upgrade skill. Sebagian lagi akhirnya pindah bidang. Tahun 2000-an internet datang. Industri media cetak dan publishing mulai tergeser. Dan lagi-lagi banyak orang yang harus switch career. Sampai tahun 2010 ke sekarang, teknologi digital makin cepat berubah. Akhirnya perpindahan kerja jadi hal yang makin biasa. Jauh dari jurusan kuliah awal. Dan mungkin kita salah satunya. Kalau iya, pasti pernah dengar komentar klasik. Sayang banget ijazahnya. Atau, kenapa nggak cari kerja yang sesuai aja? Lulus kuliah, what's next? Kalau kita zoom out sedikit, sebenarnya ada 2 alasan besar kenapa banyak orang akhirnya kerja nggak sesuai jurusannya. Yang pertama namanya supply mismatch. Yang kedua, demand mismatch. Supply mismatch itu simple sebenarnya. Orangnya sendiri yang mutusin pindah jalur. Bisa karena minat berubah setelah lulus atau kadang lebih pragmatis. Masuk bidang lain karena peluangnya lebih kelihatan gede. Gaji lebih oke, industri lagi naik, atau sekedar pengen coba sesuatu yang baru. Kalau cuma kasus individual, mungkin ini soal preferensi. Tapi, kalau angkanya sampai sepertiga lulusan, rasanya ini udah bukan soal cerita personal lagi. Ada faktor yang lebih struktural. Dan salah satu yang paling sering disebut ya sistem pendidikan kita sendiri. Beberapa penelitian bilang transisi dari kampus ke dunia kerja di Indonesia itu memang masih belum mulus. Bahkan sering dibilang uncertain dan cukup challenging. Salah satu penyebabnya, banyak kampus belum punya sistem dukungan karir yang benar-benar kuat buat bantu lulusannya masuk ke dunia kerja. Hal yang sering disorot itu salah satunya kurikulum. Banyak studi bilang, kurikulum perguruan tinggi kita kadang belum cukup responsif sama kebutuhan industri. Ada, tapi nggak standardized secara nasional dan belum selalu cepat ngikutin perubahan. Kalau dibandingin beberapa negara lain, kita emang ketinggalan. Di Australia misalnya, kampus kayak University of Adelaide udah banyak kolaborasi langsung sama industri. Mahasiswa ngerjain proyek real bareng perusahaan, dibimbing praktisi, bahkan kadang risetnya langsung didanai oleh sektor industri. Efeknya bukan nambah ke skill teknis aja. Mereka jadi ngerti konteks kerja nyata, tahu industri butuh apa, dan punya pengalaman yang relevan sejak masih kuliah. Jadi, pas lulus, peluang buat masuk bidang yang sesuai jurusan itu jadi lebih besar. Karena skill, ekspektasi, sama kebutuhan industrinya udah lebih nyambung dari awal. Selain kurikulum, ada satu layer yang sering kelewat. Layanan persiapan karir. Di beberapa negara maju, career guidance itu udah jadi bagian kebijakan nasional. Di Korea Selatan ada program National Career Guidance Strategy. Di Australia ada National Career Institute yang fokus bantu transisi pendidikan ke kerja. Sementara di sini, career center emang ada, tapi belum merata. Bahkan laporan Kompas sempat menyorot banyak yang masih sifatnya administratif, belum sampai pendampingan karir yang mendalam. Akibatnya, lulusan sering bingung sendiri, kurang info pasar kerja, nggak yakin skill mereka cocok di mana, nggak kebayang jalur karir ke depan. Istilah akademisnya career decision difficulty. Di negara yang sistem career support-nya rapi, hasilnya cukup kelihatan. Di Spanyol misalnya, sekitar 86% lulusan kerja di bidang yang sesuai studinya. Angka yang tinggi bahkan di tengah pasar kerja global yang makin kompetitif. Yang kedua, demand mismatch. Lulusannya mau kerja sesuai jurusan, tapi lowongannya nggak banyak. Akhirnya muncul efek berantai. Karena lowongan yang benar-benar spesifik jurusan terbatas, lulusan mulai apply ke role yang lebih general, yang nggak selalu linear dengan bidang studinya. Dan karena kondisi ini makin umum, pasar kerja juga ikut berubah. Perusahaan yang tadinya strict soal jurusan pelamar, sekarang mulai taruh fokus ke skill yang dibutuhkan terlepas jurusannya. Kelihatan dari salah satu hasil survei yang nunjukin kalau sekarang lowongan yang benar-benar nyebut jurusan spesifik sebagai persyaratan itu cuma sekitar 16%. Semakin banyak lowongan yang sifatnya lintas jurusan. Global pun punya tren yang sama. Studi dari Cornell University nunjukin requirement gelar jurusan spesifik di lowongan kerja itu udah turun sekitar 15% sejak tahun 2018. Riset dari Harvard Business School juga nemuin hal serupa. Bahkan perusahaan besar kayak Google,
Netflix, Tesla, dan Apple udah mulai hapus syarat gelar sarjana di job opening mereka. Bukan berarti kuliah jadi nggak penting, tapi realitanya perubahan industri sekarang emang cepat banget. 4 tahun kuliah itu panjang, dan dalam waktu segitu, teknologi, tools, bahkan jenis pekerjaan bisa berubah total. Jadi perusahaan makin fokus ke skill aktual dan pengalaman nyata, bukan sekedar jurusan di ijazah. Makanya, sekarang muncul istilah skill-based hiring. Fresh graduates juga merespons perubahan ini. Bootcamp, kursus online, sertifikasi profesional, jumlahnya makin banyak. Pesertanya juga naik terus, terutama di bidang tech, data, dan digital skills. Dalam beberapa tahun terakhir, enrollment program kayak gini naik 30-50% tiap tahun. Dan kalau demand pasar udah bergeser kayak gini, wajar kalau makin banyak orang akhirnya kerja di luar jurusan. Bukan selalu karena mereka salah pilih jurusan, tapi karena struktur kebutuhannya sendiri itu udah berubah. Kampus versus industri. Kalau ditarik lagi ke awal, salah satu akar masalahnya memang datang dari kesiapan kampus nyambungin pendidikan ke dunia kerja. Makanya beberapa tahun terakhir muncul alternatif kayak bootcamp. Di satu sisi, ini jadi solusi personal, tapi di sisi lain juga nunjukin ada gap yang belum keisi dari sistem pendidikan formal. Contohnya di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, yang sekarang lagi didorong kuat di Indonesia. Data nunjukin proporsi lulusan STEM kita masih relatif kecil, sekitar 18%. Bandingin sama Malaysia yang sekitar 37%, Singapura 34%, atau India yang di atas 30%. Gap ini lumayan jauh. Makanya, kebijakan pendidikan juga mulai digeser. Presiden Prabowo misalnya ngarahin porsi beasiswa LPDP lebih besar ke bidang STEM, sekitar 80%. Tujuannya simple, menyesuaikan supaya lulusan sama kebutuhan industri ke depan. Nah, menariknya, switch career itu nggak selalu negatif. Dari perspektif ekonomi, kalau orang akhirnya kerja di tempat yang lebih cocok sama skill aktualnya, itu justru bisa ningkatin produktivitas. Istilahnya kadang disebut resource allocation, skill ketemu posisi yang pas. Menurut analisis dari OECD, mismatch skill itu mahal. Perusahaan bisa keluar biaya onboarding dan training sampai sekitar 15-20% dari gaji karyawan kalau ternyata orangnya nggak cocok sama role-nya. Kalau mismatch berkurang, adaptasi kerja lebih cepat. Produktivitas naik, biaya training bisa ditekan. Akhirnya perusahaan bisa fokus ke inovasi, bukan cuma adaptasi SDM terus-menerus. Dan kalau ini kejadian dalam skala besar, efeknya kerasa ke ekonomi nasional. Output naik, efisiensi naik, pertumbuhan jadi lebih stabil, terutama di sektor yang berubah cepat kayak teknologi, energi, atau kesehatan. Tapi, ada tapinya nih. Efek positif dari switch career ini, mahal harganya. Bayangin, 4 tahun kuliah, biaya UKT nggak murah, waktu habis buat skripsi, cuma buat akhirnya belajar skill baru lagi dari nol di tempat kerja karena ijazahnya nggak sesuai. Nggak efisien kan? So what can be done? Solusinya harus ditarik mundur ke belakang, ke masa kuliah. Kemenko PMK sejak tahun lalu udah wanti-wanti ke perguruan tinggi. Kalau mau buka jurusan harus lihat demand. Perhatiin kebutuhan industri. Hal ini juga di-emphasize sama OECD. Supaya apa? Supaya kampus-kampus lebih responsif sama industri. Kerja sama industri untuk desain kurikulum dan fokus ke skill yang emang dibutuhkan. Analisis OECD tahun 2023 ngasih angka konkret. Kalau isu skill mismatch diberesin, produktivitas tenaga kerja bisa naik rata-rata 5%. That's huge. Di negara maju yang mismatch-nya gede kayak Jepang atau Kanada, potensinya bahkan lebih tinggi. Ekonomi negara bakal lari jauh lebih kencang kalau mesinnya, yaitu kita, dipasang di tempat yang benar. OECD nyaranin negara buat punya database real time soal skill yang dibutuhin industri. Skill apa yang laku hari ini? Prediksinya buat jangka menengah dan jangka panjang kayak apa? Biar kampus punya arah, dan mahasiswa juga aware. Ketika data itu ada, maka akan ada clarity yang jelas untuk pemerintah. Memperluas akses upskilling dan reskilling. Dan kalau negara bisa provide subsidi pelatihan sampai sertifikasi, para lulusan itu bakal lebih siap masuk ke industri, which ultimately contributes positively to the growth on economy. Update di Oktober tahun lalu, Mendikti Saintek sama Menaker udah meeting. Mereka sepakat buat ngembangin kurikulum yang adaptif ke kebutuhan pasar di masa depan. Selain itu, terkait banyaknya warga yang kerja nggak sesuai background kuliahnya, Prof. BY bilang ke depannya akan dibangun database pendidikan tinggi yang integrated sama kebutuhan industri nasional. Harapannya, ini akan mendukung kebijakan berbasis bukti yang kuat, di mana jumlah pekerja nggak sesuai background pendidikan ini bakal ditekan. Well, idealnya, switch career itu dilakukan karena pilihan. Karena kita nemu passion baru yang lebih seru. Bukan karena keterpaksaan, gara-gara ijazah yang kita perjuangkan mati-matian ternyata nggak relevan sama dunia nyata. I'll see you next time in another Indonesia After the Fact.